Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses flow diagram praktikum distilasi fraksinasi yang berada di laboratorium pellet plant. Nah, di sini bisa kita lihat flow sheet dari distilasi fraksinasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang alat-alat dan instrumen apa saja yang ada di PFD ini. Untuk yang pertama ini ada T1. T1 ini merupakan tangki umpan. Jadi T1 ini adalah tempat untuk menampung umpan yang akan didistilasi. Umpannya berupa etanol. Yang kedua ini ada P2, yaitu pompa feed yang akan memompa feed dari T1 menuju ke W5. W5 ini merupakan preheater yang berfungsi untuk mengondisikan umpan ke kondisi saturated liquid. Kemudian ada K1. K1 ini adalah kolom distilasi. Kemudian T3 ini sebagai tangki boiler, yang W2 sebagai reboiler, W3 sebagai bottom cooler, T3 sebagai pompa sirkulasi dari reboiler, ada W1 sebagai kondensor, dan T2 sebagai tangki distilat untuk menampung distilat yang dihasilkan. Selanjutnya ada instrumen yang digunakan di praktikum distilasi fraksinasi. Untuk yang pertama ada flow, ditunjukkan oleh huruf F. Kemudian ada huruf P, itu menunjukkan pressure. Huruf L menunjukkan level, huruf T menunjukkan temperatur. Kemudian huruf R ini menunjukkan recorder. Jadi misal di sini, ini kan ada TR1, berarti ini adalah temperatur recorder yang nomor 1. Untuk huruf I menunjukkan indikator, misal ini FI4, ini berarti flow indikator yang nomor 4. Kemudian ada huruf A, ini berarti aktuator. Misal di sini ada TIA 2.1, berarti temperatur indikator aktuator nomor 2.1. Kemudian huruf C ada controller. Misal di sini LICA berarti level indikator controller aktuator. Selanjutnya, untuk penjelasan flow atau aliran yang terjadi di PFD ini. Jadi ini umpan dari T1 akan dipompa oleh P2 menuju ke W5 untuk diubah fasenya menjadi saturated liquid. Ini ke atas. Nah, di sini kan bisa kita lihat ada dua valve. Ada valve yang satu menuju ke kolom distilasi yang tray nomor 4. Yang satu lagi ada valve yang menuju kolom distilasi tray nomor 8. Yang kita gunakan ini adalah tray nomor 4. Jadi valve yang menuju tray nomor 8 ini kita tutup penuh supaya tidak ada umpan yang ke atas. Untuk valve yang menuju tray nomor 4 ini kita buka, sehingga umpan yang berupa saturated liquid ini bisa melewati aliran ini menuju ke tray yang nomor 4, menuju ke kolom distilasi. Kemudian di kolom distilasi ini kan akan ada fase liquid dan fase gas. Yang fase liquid akan masuk ke dalam reboiler, ke dalam tangki reboiler. Untuk yang fase gas akan masuk ke kondensor untuk dikondensasi sehingga menjadi distilat yang akan ditampung di T2. Kemudian untuk bottom produknya akan dipanaskan kembali oleh reboiler, kemudian turun ke bawah hingga memasuki W3 atau bottom cooler. Di sini bottom product dari T3 ini kan kondisinya panas, jadi didinginkan oleh bottom cooler oleh W3, kemudian masuk ke dalam T1 lagi untuk didistilasi kembali. Selanjutnya untuk praktikum. Yang pertama kali harus dilakukan yaitu analisa konsentrasi feed awal. Jadi feed yang berada di T1 ini kita analisa konsentrasinya berapa. Kita cek, kita ambil sampel di sini. Untuk mengecek konsentrasinya kita ambil sampel di sini. Kita ambil sampel di valve yang berada setelah
pompa sirkulasi 2. Kenapa? Karena jika kita mengambil sampel dari valve yang berada di sebelum pompa akan menyebabkan udara luar ikut masuk sehingga terjadi kavitasi pada pompa. Jadi kita mengambil sampel feed awal di sini untuk dianalisa konsentrasinya. Konsentrasi yang kita butuhkan adalah konsentrasi etanol 20%. Jadi kalau misalnya feednya belum mencapai 20%, kita tambah lagi etanolnya. Tetapi jika melebihi 20%, kita bisa tambahkan Aquades. Kemudian setelah kita pastikan umpan atau feed yang berada di T1 ini konsentrasinya 20%, kita mengisi tangki reboiler atau sump-tank yang berada di sini. Caranya kita nyalakan P3. Supaya feed yang berada di T1 ini dapat dipompa oleh P3 menuju ke reboiler. Tetapi sebelum itu kita tutup dulu valve yang berada di atas W3 ini supaya bahan yang berada di T3 ini tidak turun ke bawah dan masuk ke T1. Jadi ini ditutup dan V5 ini dibuka supaya umpan bisa memasuki T3. Kita tunggu, kita isi sampai sump-tank ini kira-kira 60%. Setelah itu kita lakukan pengoperasian atau startup. Yang pertama yaitu kita menyalakan steam, bukaan 50%. Di sini ada praktikan yang bertugas untuk mengondisikan steam menjadi konstan, memiliki laju alir 100 kg per jam. Setelah itu, steam akan masuk ke dalam W5. Jadi di sini valve yang berada di sini harus dibuka dulu supaya steam yang berasal dari supply steam itu masuk ke dalam W5. Kita inginkan suhu dari umpan ini 60 sampai 70 derajat Celcius. Biasanya ditandai dengan bubbling yang terjadi di ujung atas preheater. Perlu diingat bahwa steam tidak boleh terlalu besar, karena jika terlalu besar dapat menyebabkan overheat dan akan terjadi flooding di kolom K1. Kemudian kita buka V4 supaya steam bisa masuk ke dalam tangki reboiler dan memanaskan feed yang berada di sini. Jadi kita buka V4 supaya steam bisa masuk ke dalam tangki reboiler. Kemudian kita tunggu sampai kondisi operasinya steady state. Setelah steady state, kita kondisikan reflux sesuai dengan rasio yang diinginkan. Di sini kan ada P1 ini merupakan pompa reflux ya. Nah, di sini valve ini adalah untuk mengatur laju alir reflux. Di sini untuk mengatur laju alir distilat. Kita kondisikan refluxnya sesuai dengan reflux rasio yang diinginkan. Jadi misalnya reflux rasionya 2:1, kita bisa pakai laju alir reflux sama dengan 40, sedangkan laju alir distilat sama dengan 20. Kita atur di valve ini. Untuk melihat laju alirnya kita bisa lihat di FI15 dan FI14. Di FI15 ini untuk melihat laju alir reflux, di FI14 untuk melihat laju alir distilat. Nah, kemudian setelah refluxnya dikondisikan, kita bisa lakukan pengambilan sampel untuk perhitungan. Perhitungan yang dilakukan ada dua, yaitu neraca massa dan neraca energi. Untuk neraca massa, kita membutuhkan sampel dari feed, sampel dari distilat, dan sampel dari bottom product. Untuk sampel dari feed, kita bisa ambil di sini. Kita cek konsentrasi dan suhunya berapa. Kemudian laju alirnya kita bisa cek di FI17. Kita cek laju alir feednya berapa. Kemudian untuk sampel distilat, kita bisa mengambil sampel distilat ini di valve yang berada di bawah tangki distilat. Di sini kita ambil distilatnya berapa, kita cek konsentrasi suhunya berapa. Untuk laju alir distilat kita bisa lihat di FI14 di sini. Kemudian untuk sampel bottom product, untuk sampelnya kita ambil di bagian sini.
di valve di sini. Jadi kan bottom produknya tadi akan dialirkan oleh T3 menuju W3, didinginkan oleh W3, kemudian masuk ke dalam T1 lagi. Jadi kita ambil sampel bottom produknya di sini. Kita cek konsentrasinya berapa. Dan untuk laju alirnya kita cek di sini. Jadi di sini nanti ada tempat untuk mengecek laju alir dari bottom produk. Selanjutnya untuk neraca energi. Jadi untuk neraca energi kita bisa cek, kita bisa lihat di W5, W2, W3, dan W1. Untuk W5 kita catat suhu keluaran dari preheater dan laju alir yang masuk ke dalam preheater. Jadi kita catat di FI17 untuk laju alir feednya, untuk suhu keluaran preheater kita catat di TR13. Nah, karena temperature recorder di pilot plant ini tidak bisa digunakan, jadi kita bisa cek suhu keluaran preheater ini menggunakan termogan. Kemudian W2 di reboiler, kita catat laju alir dan suhu masuk dari fluida dingin yang memasuki reboiler. Di sini untuk laju alirnya kita bisa catat di FI28. Untuk laju alir fluida dingin yang masuk ke dalam reboiler, untuk suhu fluida dinginnya kita catat di TI22. Kita catat suhu masuknya. Kemudian kita juga mencatat laju alir dan suhu dari steam yang masuk ke dalam reboiler. Di FI24 untuk mencatat laju alir steam yang masuk, di TR23 untuk mencatat suhu steam yang masuk ke dalam reboiler ini berapa. Kemudian untuk keluarannya kita catat suhu keluaran steam yang keluar dari reboiler di TI20. Dan kita juga mencatat suhu yang keluar dari reboiler ini berapa? Ini bisa kita catat di TR26 di sini. Selanjutnya untuk W3. Di W3 ini kita cek dan kita catat suhu dan laju alir dari bottom produk yang masuk dan keluar dari W3. Ini kita bisa catat di sini. Kemudian di W1 kita cek laju alir cooling water yang masuk ke dalam kondensor. Ini kita catat di I4, ini untuk cooling water yang masuk ke dalam kondensor. Kemudian suhu cooling water yang masuk ke dalam kondensor, ini kita catat di TR1. Di sini, ini untuk mencatat suhu cooling water yang masuk ke dalam kondensor. Kemudian kita catat suhu keluaran kondensor yang berupa distilat. Ini di sini kita ukur suhunya berapa. Lalu suhu cooling water yang keluar dari kondensor. Ini di TRC3. Dan suhu yang masuk ke dalam kondensor, ini suhu di ujung kolom. Ini kita catat berapa suhunya untuk mengetahui suhu uap yang masuk ke dalam kondensor. Demikian untuk penjelasan dari PFD distilasi fraksinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.